Yang dapat BLT tidak boleh dapat sembako. Nah, BLT-nya kapan? Sembakonya udah di depan, saya nggak boleh kasih. Video Bupati Bolaang Mongondo Timur Sehan Salim Lanjar yang mengamuk lantaran warganya susah makan di masa pandemi corona akibat belum dapat bantuan dari pemerintah viral di media sosial. Sehan mengaku kesal dengan mekanisme bantuan langsung tunai melalui transfer bank karena mempersulit pembagian kepada rakyat terdampak COVID-19. Dia nggak boleh dapat karena dia dapat BLT. BLT-nya kapan? Masih mau buka rekening inilah kriteria ini. Kriteria macam-macam, negeri udah mau bangkrut, menteri-menteri masih pada ngeyel semua. Saya kira tuh BLT bukan diambil dari dana desa itu. Iya, dana desa, prosesnya kan panjang. Yang BLT ini lapar, dia yang paling miskin sekarang. Uangnya nggak tahu mau kucur kapan. Sehan menyebut seharusnya pemerintah pusat memberikan diskresi kepada pemerintah daerah untuk mengucurkan BLT dengan pengawalan KPK dan Kejaksaan. Emangnya menteri itu semuanya lebih hebat daripada bupati? Saya selalu bilang jangan mengeneralisir bahwa seakan-akan kepala daerah itu menggarong. Jangan mengeneralisir. Kasih aja diskresi. Dikawal oleh polisi, oleh KPK, oleh jaksa, dikawal oleh LSM, wartawan. Itu. Terlalu banyak bikin aturan kertas-kertas menteri-menteri ini. Bosan juga dengan menteri-menteri. Tapi rakyat tuh 3 sampai datang minta biar seliter beras. Dia dapat BLT tapi BLT-nya kapan dia bilang. Bahkan ada yang bilang kasih aja beras biar 5 kilo enggak usah BLT. Begitu kan Bupati Bolaang. Kasih kita sudah mau makan sekarang. Timur. Pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondo Timur telah menyiapkan sebanyak 900 ton beras serta bahan pokok lain yang akan disalurkan kepada kurang lebih 20.000 kepala keluarga yang terdapat di 15 desa dari 7 kecamatan yang ada. Anggaran yang dikeluarkan sebesar 54 miliar rupiah untuk 3 bulan ke depan. Menanggapi Bupati Bolaang Mongondo Timur yang memprotes mekanisme BLT, Menteri Sosial Juliari Batubara meminta Sehan Lanjar mempelajari surat edaran nomor 11 tahun 2020 tentang penggunaan data terpadu kesehatan sosial atau DTKS dan data non-DTKS dalam pemberian bantuan sosial ke masyarakat. Surat edaran tersebut dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Juliari, menyalurkan bantuan kepada ratusan juta rakyat Indonesia tidak mudah karena membutuhkan data penerima BLT yang jelas. Tim Liputan iNews melaporkan. Apakah ada jalan tengah mengatasi dilema pembagian bantuan? Kami akan membahasnya bersama Menteri Sosial Juliari Batubara dan Bupati Bolaang Mongondo Timur Sehan Salim Lanjar. Assalamualaikum, selamat malam Pak Sehan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Sehan, nanti kita juga akan bergabung dengan Mensos. Pak, dalam video Pak, Anda terlihat begitu kesal karena merasa proses pembagian bantuan ini terlalu berbelit-belit. Memang seperti apa Pak? Serumit apa birokrasinya? Begini, Mbak. Jadi mungkin saya runut dulu, Mbak ya. Sejak tanggal 20-an Maret itu, setelah pemerintah pusat kemudian memerintahkan semua kepala daerah untuk waspada terhadap penyebaran COVID-19 corona, maka pemerintah Boltim waktu itu sudah tahu bahwa apa yang harus dilakukan. Karena kita akan melakukan pembatasan aktivitas masyarakat guna untuk pencegahan. Jadi tidak boleh lagi orang Boltim waktu itu untuk keluar. Saya tanggal 23 itu sudah mengeluarkan surat bersama kepada seluruh masyarakat dan memerintahkan bahkan ASN bekerja di rumah, anak sekolah belajar di rumah. Dan kemudian bahwa langsung di 4 titik perbatasan dengan beberapa daerah kita langsung coba melakukan pengetatan. Nah, rakyat Boltim, kemudian saya turun sampai jam 12 malam. Saya mungkin bupati yang selalu naik di atas mobil terbuka untuk memberikan edukasi ke publik kepada masyarakat bahwa kita tidak hanya sekedar untuk memutus mata rantai, tapi ini memang perlu sebagai perjuangan bangsa. Nah, konsekuensinya tentunya kita pemerintah harus menyiapkan beberapa kebutuhan publik akibat pembatasan. Saya waktu itu mengambil keputusan pertama bahwa dari 81 desa, dana DD-nya itu per 100 juta kita akan kelola
dan kembali akan diberikan kepada masyarakat dalam bentuk sembako, kemudian APK, kemudian persiapan untuk melakukan semprot disinfektan. Kenapa Anda sampai harus marah begitu Pak Sehan? Persoalannya begini, saat kita sudah menetapkan itu, tiba-tiba turun surat Menteri Desa bahwa dana desa hanya dapat digunakan untuk padat karya, tidak boleh untuk pembelian sembako. Bahkan waktu itu di dalam konferensi pers kita bicara dengan Pak Gubernur Sulawesi Utara, dia melarang karena ada. Tapi kan sudah dicabut Pak oleh Kemendagri yang minta dana desa untuk penanganan corona boleh gitu Pak. Oke. Nah ini awal. 1 minggu kemudian turun surat Menteri Dalam Negeri memerintahkan bupati untuk segera memerintahkan kepala desa untuk melakukan perubahan dana desanya dengan mekanisme membicarakan dengan BPD. Tapi ada yang menarik di situ, tidak perlu ada evaluasi dari pemerintah daerah, sehingga saya pun tentunya melihat bahwa ini akan ada kesulitan pada pertanggungjawaban karena Juknis itu harus keluarkan perbuk dari peraturan bupati. Tapi biarlah kita jalankan ini. Nah, minggu berikut turun lagi surat Menteri Desa membatalkan yang pertama dan memerintahkan untuk dapat dilakukan juga untuk BLT. Nah, persoalannya dari Menteri Sosial juga menurunkan surat untuk BLT. Maka dua dinas ini antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta Dinas Sosial itu melakukan pendataan itu begitu kesulitan. Nah, di mana awal pertama? Karena saya sudah menurunkan bantuan kepada masyarakat, tapi terkendala Mbak, terkendala oleh masyarakat yang dapat PKH tidak boleh dapat, yang mendapatkan BLT dari 2 kementerian tidak boleh dapat. Baik, yang sudah dapat BLT tidak boleh dapat PKH begitu ya Pak ya? Iya. Baik, kita konfirmasi ke Menteri Sosial Pak Juliari. Pak Juliari? Ya, Pak, ini bantuan sudah menumpuk tapi tidak bisa dibagikan ke warga yang terdampak corona hanya karena masalah birokrasi Pak. Saya kira saya perlu luruskan dulu. Yang pertama, ini kan memang situasinya genting. Kami paham bahwa situasi di daerah juga, kepala-kepala daerah menghadapi rakyat juga tidak mudah, itu kami sangat paham. Namun tentunya seperti contohnya yang disampaikan Pak Bupati Bolang Mongondo Timur tadi mengenai surat dari Menteri Desa yang saya nggak tahu ya, karena kan beliau bisa saja kirim beberapa surat tapi kan tidak koordinasi dengan kami dan memang mungkin tidak perlu. Kalau untuk bansos tunai yang dari Kemensos itu memang dari awal kami duluan yang sudah persetujuan Presiden dan kami akan lakukan. Memang kami membuat aturan dan ini juga karena perintah Presiden bahwa jangan sampai nanti bantuan bertumpuk-tumpuk. Coba kita bayangkan kalau kita berikan bantuan ke keluarga itu lagi, pasti kan akan terjadi kecemburuan. Karena contohnya program PKH, program kartu sembako, ini kan tidak ada COVID pun kan program ini jalan terus. Nah sementara yang bansos tunai ini kan hanya 3 bulan, April, Mei, Juni. Jadi tentunya kita berharap supaya ya kalau ada bansos tunai kita berikan saja ke saudara-saudara kita di daerah yang belum pernah selama ini mendapatkan program-program reguler seperti PKH atau program kartu sembako. Satu, yang kedua, datanya juga kami berikan sebagai referensi. Pada saat kami video conference, saya video conference dengan seluruh kepala daerah, kabupaten, kota. Saya kira Pak Bupati Bolang Mongondo Timur juga hadir. Itu 16 kali. Dan di situ saya tidak satu arah. Saya juga membuka diskusi, walaupun mungkin tidak semua, karena kan banyak tidak mungkin satu persatu diberikan. Kita juga membuka diskusi, tidak hanya satu arah perintah-perintah saja. Bahwa supaya ini tidak menumpuk. Nah setelah itu, ada perintah dari Presiden supaya untuk menambah ini kan bagus sebenarnya. Baik. Menambah amunisi lah istilahnya, bantuan ke rakyat dari dana desa, boleh juga bansos tunai. Ya, baik, Pak Bupati silakan Pak Sehat. Keluar lagi. Ya, jadi terima kasih Pak Mensos. Saya kira bahwa apa yang dilakukan oleh Mensos ini ada bagian daripada kepedulian. Tapi begini Pak Mensos, rakyat ini udah nunggu Pak. Coba bayangkan Pak, ketika saya bagikan kepada yang tidak mendapatkan BLT, itu nangis yang mau dapat BLT. Sudah dicatat namanya, tapi belum ada barangnya. Sementara dia mau makan hari ini Pak. Nah saya marah waktu itu ketika saya turun, karena saya ini bupati, mungkin Pak nanti dicek, saya bupati yang setiap saat tidak ada hari tanpa saya turun ke rakyat saya sejak tanggal 23.
Saya capek-capek sampai jam 12 malam, Pak. Saya harus naik di atas mobil terbuka mengajak rakyat jangan keluar. Persoalannya saya tahu persis. Dia mau melaut dapat ikan yang tadinya harga 250 tinggal laku paling tinggi 25.000. Hasil pertaniannya sulit untuk laku gitu. Karena orang semuanya menahan diri untuk tidak melakukan aktivitas. Saya kasihan ketika saya mau datang ke satu kecamatan menurunkan bantuan karena saya turun langsung, Pak. Saya tidak di tempat, Pak. Saya ini orang lapangan. Baik. Pak Saya tahu Juliari, persis. bagaimana Nah, ini Pak? Rakyat sudah kelaparan sampai menangis, tapi birokrasinya masih cukup panjang begitu Pak untuk menerima bantuan. Yang pertama, sebenarnya tidak, kalau birokrasi itu pasti ada. Tidak mungkin nggak ada birokrasi. Pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau program, kita bicara program reguler ya, program PKH dengan program kartu sembako yang pasti Pak Bupati sangat mengetahui. Itu kan sudah berjalan. Ya. Kemudian bansos yang tunai BL atau istilahnya BLT ini kan tambahan. Ya. Artinya tadi yang Pak Bupati komplain bahwa kenapa yang sudah didata tapi belum belum diturunkan. Ya, kami kan perlu sedikit waktu lah. Tapi saya sempat lihat videonya Pak Bupati yang marah-marah itu. Artinya sebenarnya kepala-kepala daerah silahkan, KPK pun juga semua aparat penegak hukum juga tidak akan mempermasalahkan apabila misalnya Pak Bupati punya beras, berikan saja. Saya cek juga dengan Pak Gubernur Sulut, menurut Pak Gubernur Sulut juga beliau bilang bahwa silakan bupati-bupati kalau punya beras mau dia kasih ke yang PKH, mau dia kasih yang ke program kartu sembako, mau dia kasih yang sudah didata untuk bansos tunai, silakan, tidak ada yang melarang kok, tidak ada yang melarang. Pak Bupati, Pak Sean, silakan. ya, Pak, kalau perintah itu resmi, Pak, lega kita, Pak. Saya baru mengambil kebijakan kemarin, Pak, karena dinas saya khawatir. Karena begitu, bahkan coba lihat yang viral apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat tentang mekanismenya. Kalau yang dapat ini tidak boleh dapat itu, yang dapat ini tidak boleh. Kan repot, Pak. Makanya saya akhirnya mengambil langkah diskresi. Saya coba teleponan sama Pak Kejari. Pak Kejari memberikan dukungan. Pak, lakukan saja, abaikan. Karena begini, di daerah saya umumnya PKH itu hanya dari 50.000 sampai 200.000, Pak. Bayangkan angka yang begini, kemudian kita harus sandingkan dengan dapat BLT 600.000. Ini ada ketidakadilan. Dia nangis. Saya lakukan stimulan, tambah beras 10 kilo dia, tambah 1 kilo gula gitu. Dinas tadinya nggak khawatir karena ini. Saya bilang nggak, saya yang melakukan diskresi. Saya yang tanggung jawab. Karena saya melibatkan semua komponen di samping seluruh ASN, non-ASN yang di bawah lingkungan pemerintah daerah, ada TNI, ada Polri, ada LSM, ada wartawan, dan juga ada organisasi kemasyarakatan yang turut terlibat. Ini, Pak. Karena saya inginkan rakyat saya tidak ada yang harus akhirnya dia dengan terpaksa merampok, dia harus akhirnya mencuri, Pak. Itu yang saya upayakan. Pak Tapi Juliari, benarkah Pak yang memberikan sudah terima kewenangan. BLT tidak boleh menerima PKH dan juga sebaliknya begitu Pak? Ini biar clear dulu. Apa yang Pak Bupati sampaikan itu sebenarnya bantuan yang dilakukan oleh Pemkab. Jadi yang beras atau apa tadi yang Pak Bupati sampaikan itu Pemkab. Yang kita atur itu adalah yang bantuan dari pemerintah pusat. Jadi artinya apa? Pemkab, Pemkot, Pemprov mau ibaratnya menumpuk atau memberikan bantuan yang dari anggaran mereka, itu bebas. Tidak kita pernah larang. Yang kita atur itu adalah bansos-bansos yang dari pusat. Artinya misalnya nanti saya sudah berikan bansos tunai yang nilainya 600.000 dari Kemensos. Ya sebaiknya, dan saya yakin Pak Bupati juga setuju, jangan lagi orang itu dikasih yang 600.000 dari dana desa. Itu saja yang kita atur. Tidak ada yang lain. Kalau Pemkab mau kasih satu orang 100 kilo beras, silakan. Tidak ada larangan. Sama sekali nggak ada larangan. Pak Juliari, tapi BLT yang dijanjikan oleh kementerian ini tak kunjung jelas kapan akan disalurkan, terus juga ada Bukan birokrasi yang panjang, jelas. masyarakat miskin diharuskan membuka rekening terlebih dahulu begitu? Tidak, saya luruskan dulu. Kita kan juga perlu atur, artinya kan ada dua mekanisme. Ini kan bukan sekedar bawa uang, pakai tas, datang ke satu lapangan bagi-bagi, kan tidak seperti itu, Mbak, ya kan? Ini ada dua mekanisme. Yang pertama, untuk data yang kita terima yang sudah punya rekening di Bank Himbara, langsung kita transfer. Datanya juga baru kita terima, belum semua daerah. Kemudian yang kedua,
Kalau dia nggak punya rekening, kita kirim kantor pos, nanti orang ngambil kantor pos. Kemarin saya ada 2 tempat saya datangi di Kabupaten Tangerang, menyaksikan sendiri orang antri di kantor pos. Jadi tidak sulit, cuma dia perlu waktu dong. Ibaratnya baru diumumin 1-2 hari ini sudah ribut. Baik, Pak Jadi Sehan kalau silakan Pak. bantuan kabupaten, bantuan kota, silakan. Nggak Perlu ada waktu masalah. Pak, Anda harus bersabar begitu Pak. Apakah masyarakat Anda bisa bersabar Pak? Enggak, gini dulu. Iya, Saya kira begini sebenarnya dulu, Mbak. mungkin, Pak Bupati, ini saya kira masukan begini saran dulu. mungkin Ya, silakan, Pak. masukan Silakan, saran Pak. ke Kemensos, karena Kemensos juga itu kan tentunya punya tanggung jawab yang besar, dan saya tentunya sangat senang ketika rakyat saya itu. Tapi sebaiknya menurut saya tidak dalam bentuk BLT membuka lagi orang baru, tapi PKH yang ada itu bagaimana ditingkatkan nilainya supaya tidak terjadi kecemburuan sosial di masyarakat. Kan sudah ada rekening PKH ribuan orang, di saya ada 3 ribuan kalau nggak saya salah. Nah, kalau itu yang didorong, maka berarti yang lain itu di back langsung oleh pemerintah daerah dengan sembako. Sekarang ini yang jadi kecemburuan itu ada PKH-nya, karena dia ternyata PKH itu kan saya juga lama ngerti ini PKH ini. Kalau PKH ini datanya masih dari saya sebelum bupati, ternyata itu aja cuman mana yang sudah mapan sedikit dikurangi. Baik, baik. PKH itu ada yang cuma dapat 50.000. Baik. Itu yang jadi itu. Saya kira ini saja mungkin Pak. Ini sebagai saran ya, tapi itu kan Ya, punya saya keputusan mungkin dari tanggapi sedikit. Kemensos. Iya, kalau bisa PKH-nya yang didorong angkanya Pak, supaya kita Baik. tidak tumpang tindih, karena dana DD juga itu ada untuk BLT dengan Baik. beda kriteria Pak. Baik, Nah, ini saya semoga tanggapi ke depannya lebih ada kejelasan begitu ya Pak ya, tidak ada birokrasi yang terlalu berbelit-belit sehingga Saya tanggapi bantuan sedikit bisa boleh ya? segera Saya disalurkan. tanggapi sedikit Baik, boleh ya? sedikit saja Pak, sedikit. Iya, jadi begini. Di dalam surat kami dan pada saat video conference dengan kabupaten daerah seluruh Indonesia pun kami sampaikan, pemerintah daerah boleh mengusulkan nama-nama tambahan dari pemerintah daerah untuk menerima bansos tunai. Jadi silakan, ruangan itu ada kok. Di surat edaran yang tadi juga disampaikan dari KPK juga ada dijelaskan di situ, boleh nama-nama, boleh dari daerah mengusulkan siapa yang terima, kita terbuka kok. Sebenarnya nggak ada masalah. Baik. Semoga ini bantuan bisa segera tersalurkan sehingga memang masyarakat terdampak corona bisa menikmati bantuan tersebut. Terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung bersama kami di AI News Sore.